Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Amalia Putri dengan NIM 702121026. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video mengenai keseimbangan asam basa dan keseimbangan cairan elektrolit. Keseimbangan cairan dan asam basa. Pembagian cairan dalam tubuh. Sebagian besar tubuh terdiri dari air 60% berat badan, dan dalam 60% berat badan membentuk 40 liter cairan dalam tubuh. 40% atau 25 liter berada dalam intraseluler atau dalam sel, sedangkan 20% atau 15 liter berada di ekstraseluler atau di luar. Pada ekstraseluler terbagi lagi menjadi 12 liter berada di antara sel, sedangkan 3 liternya berada di plasma volume atau aliran darah. Komposisi cairan tubuh. Zat-zat terlarut dalam tubuh terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit itu sendiri terbagi menjadi garam-garam inorganik seperti natrium, kalium, klor, semua jenis-jenis asam seperti fosfat dan laktat, dan beberapa jenis protein. Sedangkan non-elektrolit tidak membawa muatan seperti glukosa, lipid, kreatinin, dan lain-lain. Zat terlarut yang bersifat elektrolit memiliki kekuatan osmotik yang jauh lebih besar dibandingkan zat terlarut non-elektrolit. Zat terlarut yang bersifat elektrolit memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menarik cairan. Cairan akan mengikuti gradien osmotik yang terjadi pada elektrolit-elektrolit, sehingga air akan bergerak mengikuti gradien osmotik atau gradien kekentalan. Di mana zat terlarut ada, maka air itu akan ikut. Ada mineral yang secara alami berada dalam sel dan ada juga di luar sel, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan. Cairan itu tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Cairan ekstraseluler terbagi menjadi sodium atau natrium, anion utamanya klorida. Sedangkan cairan intraseluler, kation utamanya kalium, dan anion utamanya adalah fosfat. Dan perlu kita ingat bahwasanya peran dari pompa natrium untuk menyeimbangkan cairan di dalam maupun di luar sel. Keseimbangan cairan, water intake and output. Pengeluaran cairan per hari kurang lebih 2.500 liter dengan pembagian 1.500 mili atau 60% dikeluarkan oleh urin, 700 mili atau 28% dikeluarkan melalui kulit atau paru-paru, 200 mili atau 8% dikeluarkan melalui keringat, dan 100 ml atau 4% dikeluarkan melalui feses. Asupan cairan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Asupan cairan berasal dari minuman 1.500 ml atau 60%, makanan 750 ml atau 30%, dan metabolisme 250 ml atau 10%. Dan perlu kita ketahui bahwasanya pengeluaran cairan dan pemasukan cairan itu harus sama agar tidak terjadi dehidrasi. Dehidrasi terjadi ketika kehilangan cairan lebih besar daripada asupannya. Menurunnya volume darah yang terjadi saat dehidrasi akan meningkatkan osmolaritas plasma atau kekentalan plasma. Kekentalan plasma sendiri terjadi apabila zat terlarut lebih tinggi dibandingkan cairan, dan akan menstimulus haus yang ada di hipotalamus yang terletak di otak, dan osmoreseptor yang akan memicu rasa haus tersebut. Cara kerja osmoreseptor. Dengan meningkatnya kekentalan plasma saat tubuh kekurangan cairan, otomatis tubuh akan menurunkan produksi salivah atau air liur untuk mencegah terjadinya kelebihan cairan, dan akan merangsang osmoreseptor yang ada di hipotalamus. Dengan menurunnya salivah, mulut akan merasa kering dan akan memicu pusat rasa haus di hipotalamus, maka akan meningkatkan rasa haus dan minuman itu memasuki kerongkongan, saluran cerna, lambung dan usus halus, serta akan diabsorpsi oleh saluran cerna
dan kemudian masuk ke aliran darah dan aliran darah meningkat dan kekentalannya menurun. Pada saat volume darah menurun, akan menurunkan tekanan darah dan merangsang jugal glomerulus dalam ginjal untuk merangsang terjadinya mekanisme hormon renin aglotensi dan akan melepaskan hormon aglotensi 2 dan reaksinya akan sama pada sistem pertama. Keseimbangan asam basah. Keseimbangan asam basah menjaga homeostatis dari asam basah dan menjaga ion H+ dan tubuh kita. Diet atau makan yang tinggi protein lebih banyak menghasilkan asam dan basa, sehingga makan tinggi protein dapat meningkatkan keasaman darah kita. pH darah normal adalah 7,35 sampai 7,45. Di bawah 7,35 disebut dengan asidosis atau asidemia yang bersifat asam. Di atas 7,45 disebut dengan alkalosis atau alkalemia yang bersifat basah. pH ditentukan oleh konsentrasi dari ion hidrogen dalam tubuh. Jika konsentrasi ion H+ meningkat, maka dikatakan pH-nya menurun. Konsentrasi H+ turun, maka pH-nya bersifat basah. Perlu kita ingat bahwasanya H+ sifatnya asam. Sumber-sumber ion yang menyebabkan asam. Pemecahan protein mengeluarkan asam-asam fosfat sehingga ekstraseluler kita asam. Respirasi anaerobik bersifat asam laktat. Metabolisme lemak atau badan-badan keton atau ketoasidosis bersifat asam. Ketika kita bernafas, darah mengangkut karbon dioksida yang bersifat asam. Bikarbonat mengeluarkan ion hidrogen. Pengaturan ion hidrogen agar pH seimbang. Sistem keseimbangan kimiawi dalam darah sangat cepat, biasanya dalam hitungan detik. Di pernafasan dilakukan oleh batang otak dengan durasi waktu 1-3 menit. Mekanisme oleh ginjal biasanya berdurasi berhari-hari karena yang paling besar di seluruh tubuh. Bahan-bahan kimia yang menyeimbangkan asam basah. Bahan-bahan kimia yang menyeimbangkan asam basah ada 3. Yang pertama yaitu sistem yang dikendalikan oleh ion bikarbonat, sistem yang dikendalikan oleh ion fosfat, dan sistem yang dikendalikan oleh protein dengan bantuan peran albumin dan hemoglobin. Protein dilakukan di dalam sel plasma darah, hemoglobin di sel darah merah, albumin plasma darah, gugus karboksil yang ada di asam-asam, ion H+ yang akan menurunkan pH membuat tubuh asam. Protein akan menangkap H+ oleh gugus amin dari protein. Asam karbonat dan bikarbonat. Sistem pernafasan regulasi sifatnya asam dan basa sebagai sistem buffer sifat fisiologi. Ada reaksi berkebalikan karbon dioksida yang terlarut dengan air. Ion bikarbonat atau HCO2- akan bertindak sebagai basa lemah, sedangkan ion bikarbonat sebagai asam lemah. Pada saat tubuh mengalirkan karbon dioksida, karbon sifatnya asam bergabung dengan air yang ada di plasma darah akan membentuk H2CO3 asam lemah. Secara otomatis dia menurunkan pH. Fosfat. Difosfat dan ion fosfat terjadi di dalam sel. Cara kerjanya, pada saat meningkatnya ion H+, ia akan diikat oleh HPO4-2 yang merupakan basa lemah sehingga asam kuat menjadi asam lemah H2PO4. Sebaliknya, apabila tubuh sedang dalam keadaan basah, adanya OH- akan diikat oleh H2PO4- yang merupakan asam lemah sehingga basa yang kuat berubah menjadi basa lemah. Mekanisme yang dilakukan oleh ginjal. Cara yang paling penting untuk mereabsorpsi atau membentuk ion-ion bikarbonat HCO3- jika tubuh terlalu asam. Dia bisa mengekresi ion bikarbonat jika tubuh terlalu basah. Jika kita kehilangan ion bikarbonat, itu sama saja kita meningkatkan ion-ion hidrogen atau asam. Dan jika kita mereabsorpsi atau mengembalikan ion bikarbonat itu, sama saja kita kehilangan ion hidrogen atau menurunkan tingkat keasaman. Jika
Jika terjadi keasaman berlebih atau asidosis, maka ginjal menghasilkan ion bikarbonat dan memasukkan dalam darah dengan cara reabsorpsi. Sedangkan jumlah yang sama dari atom hidrogen yang menyebabkan asam akan dikeluarkan melalui urin.